Nah, pemirsa Cerita Wanita, tadi kita udah lihat nih bareng-bareng Ibu Suryanti bagaimana kita memakan, memanen yang namanya mother jelly. Nah, di sini sebenarnya tempatnya itu banyak banget yang isi toples-toples untuk fermentasi fruits natural enzyme ya Ibu ya. Ada bermacam-macam sih, ini yang untuk yang baru, ada beberapa bulan. Dan terus di sebelah sana kalau nanti pemirsa bisa lihat di sini ada juga yang hampir 1 tahun. Yang ini kalau yang ini 1 tahun, ini yang baru berapa lama Ibu? Sebulan. Baru 1 bulan. Pokoknya di sini ini kalau bisa aku bilang ini adalah salah satu rahasia dari Ibu Suryanti untuk awet muda. 60 tahun, lihat dong pemirsa, kerutannya hampir tak terlihat loh. Ibu Suryanti, makasih loh, aku udah cobain ini si mother enzimnya, sangat luar biasa rasanya, enak banget. Nah sekarang aku mau tanya nih soal perhimpunan Perwanti sendiri. Ibu kan salah satu, Ibu adalah ketuanya. Ya, ketua ini umum. perhimpunan ini sebenarnya awalnya itu dibentuk sejak kapan sih Bu? Kalau PSMTI-nya, yaitu Paguyuban Marga, itu dibentuk waktu tahun 98 kejadian Mei. Jadi makanya terbentuk pendiri-pendirinya adalah salah satu yang yaitu Maijen ya, Pak Teddy Yusuf. Jadi mereka bikinlah wadah untuk marga. Jadi di mana orang Tionghoa bernaung dan bisa silaturahmi, bisa juga untuk kami bernaung, berteduh. Ada masalah atau apa bisa bahas, mungkin lebih kebaikan. Iya, untuk kebaikan bisa ketemu sesama etnis, bisa merayakan Imlek bersama, seperti yang akan kita rayakan nanti. Dan bisa merayakan semua kebudayaan, karena kebudayaan adalah, saya selalu sebutkan kebudayaan adalah pemersatu suku. Karena setiap suku punya kebudayaan masing-masing, setiap kebudayaan adalah indah. Setiap kebudayaan adalah indah. Nah kalau untuk Perwanti PSMTI ini kegiatannya apa aja sih Bu? Perwanti ini adalah sayap dari PSMTI, yaitu ini wanitanya, yang bagian wanitanya. Kegiatan kami lebih, kalau selama COVID ini lebih ke sosial. Kalau tidak sih kegiatannya macam kebudayaan ada. Lalu kami juga mengajarkan mereka untuk belajar bahasa supaya wanita itu kan lebih banyak waktu, supaya mereka bisa banyak belajar dan tahu di mana wadah untuk belajar. Belajar dandan, belajar memasak, belajar macam-macam aja. Oh, jadi ada banyak pelajaran di Perwanti ya? Di sanalah wadah kita untuk bertanya dan untuk mungkin mau cari pasangan juga boleh. Wah boleh dicoba nih Bu. Iya. Ibu kalau misalnya saat ini, maksudnya untuk masyarakat khususnya untuk suku-suku Tionghoa, mungkin mereka masih belum tergabung dalam Perwanti. Betul. Itu gimana sih caranya? Mereka tinggal datang atau harus daftar dulu atau seperti tidak, apa? Mereka bisa langsung hubungin saya sendiri atau ada sekretariat PSMTI bilang mau bergabung di wanitanya. Ada persyaratan nggak Bu? Tidak, selama ini kami tidak bersyarat, siapapun boleh bergabung. Siapapun boleh bergabung. Kalau kita ada kegiatan sosial, kita akan posting siapa yang ingin ikut berdana. Yang tidak ikut juga nggak apa-apa, kan ekonomi setiap orang beda-beda. Tidak harus semua. Yang mapan boleh kasih banyakan. Iya. Berarti bebas ya? Bebas dari 10.000. Karena seperti di Jakarta tergabung ribuan orang. Sebenarnya kalau mau berdana 20.000 aja sudah sangat banyak. Cuma karena ini COVID, nggak semua orang ekonominya baik. Jadi kita tidak pakai dana apapun. Tapi sejauh ini Perwanti sendiri udah berapa banyak anggotanya Bu? Kalau di Jakarta tok udah ribuan. Jakarta tok udah ribuan. Kami ada sekarang di Kalimantan Barat, itu juga sudah sangat besar. Ada di Jateng juga sudah sangat besar. Di Sulawesi Selatan juga sudah sangat besar.
di Riau, Kepulauan Riau juga wanitanya sudah sangat besar dan sangat aktif, dan juga di Lampung. Dan karena ini COVID, kalau enggak sih kita berharap paling sedikit setahun 5-10 provinsi gitu. Kalau untuk Perwanti, kalau untuk PSMTI sudah ada di 34 provinsi dan lebih dari 300 kota, kabupaten dan kecamatan. Wah, sudah sebanyak dan seluas itu penyebarannya sebenarnya. Betul. Tapi ini kalau untuk perkumpulannya, maksudnya untuk sekali setahun dari semua cabang Perwanti maupun PSMTI itu ada, Bu? Ada, acaranya? Kita ada Rakenas. Itu di setiap kapan biasanya? Rakenas setiap tahun, tapi tidak di daerah yang sama, provinsi yang beda. Jadi ya pindah-pindah. Gitu ya, Ibu ya. Dan kita 4 tahun sekali Munas. Ini bulan depan, bulan 3, tanggal 20 adalah Munas PSMTI. Ya. Dalam waktu dekat ini ada kegiatan apa sih, Bu, dari Perwanti dan PSMTI? Dari Perwanti sendiri minggu ini. Minggu ini kami ada ikut sinergi lah, kebersamaan lintas agama, yaitu dengan haulnya Gus Dur ada di Danau Sunter. Kami ingin sama-sama lah merayakan Imlek. Ibu tadi menarik juga, tadi Ibu bilang di Perwanti itu banyak kegiatan seperti tadi Ibu sempat cerita ada yang menari, ada juga yang masak, make up dan segala macam. Betul. Nah itu untuk pelatihannya dapat dari mana, Bu? Ada pelatih khusus atau ada pelatih khusus juga karena kita wanita, banyak brand-brand kosmetik selalu datang cari kita. Bu Suryati, saya bisa ngadain acara nggak? Saya bilang bisa. Asal kamu sediain tempat, sediain makanan, sediain orang ngajarin, ya kita win-win solution. Dia dapat iklan, kita dapat belajar gitu. Selalu saya arahkan seperti ini. Itu biasanya untuk anggota di Perwanti sendiri dari umur berapa sampai umur berapa, Bu? Perwanti selagi dia wanita tidak ada umur, kecuali anak kecil ya. Kalau anak kecil harus didampingin ibunya. Ibu selain kegiatan tadi, Ibu ada kegiatan sosial apa lagi sih yang biasa dilakukan? Karena COVID ya, saya lebih mengajak masyarakat, apalagi wanita ataupun laki-laki, boleh. Mari kita sama-sama membuat ekoenzim. Ekoenzim itu apa ya, Bu? Ekoenzim itu adalah sisa bahan organik dapur kita sendiri, seperti timun, sayur, buah, kulitnya buah yang mau dibuang. Itu terjadi pembusukan yang sangat cepat dan tidak baik kan. Begitu kita buang terjadi busuk yang sangat cepat dan kuman banyak dan terjadi pemanasan global. Dengan kita membuat ekoenzim sangat bermanfaat. Ekoenzim itu bisa buat mandi, sikat gigi, buat kulit kita, bisa buat keramas. Kalau itu untuk pemakaian pribadi. Tapi kalau untuk pemakaian luar, kita tuang di got saya. Ibu datang habis ke sini, rumah saya nggak ada kamar yang ditutup pintunya. Karena kenapa? Saya tiap hari tuang ke got, yang berjalan semua bakteri dan jentik-jentik nyamuk pun mati. Jadi tidak ada bakteri-bakteri yang tidak baik ya. Berarti dengan kata lain si ekoenzim ini selain kita bisa untuk mencintai lingkungan kita sekitar dan juga bisa membantu kita untuk kehidupan, untuk membersihkan lingkungan juga ya Bu. Karena dengan ekoenzim kita bisa membantu dunia, mencintai kita, mencintai dunia kita, yaitu bisa menurunkan pemanasan global juga. Karena bikin ekoenzim kita membantu pemerintah menyelesaikan sebagian sampah yang di rumah kita. Rata-rata setiap rumah paling sedikit 2 kilo sampah loh, sampah organik. Masalah di Indonesia juga sebagian itu banyak sekali sampah yang menumpuk yang akhirnya tidak ada tempat, banjir juga kan Bu, menggenangi di mana-mana. Betul. Ibu, aku penasaran untuk ekoenzim itu sendiri Ibu bikin di rumah ini juga. Betul, mari kita ke lantai 3 rumah saya. Ada juga? Yuk. Wah, pemirsa kita beruntung sekali loh hari ini bisa lihat semuanya. Iya.